Hubungan antara Mayang dan Harry bisa dibilang berada dalam fase yang sangat rumit, penuh teka-teki, namun syarat akan masa lalu yang belum benar-benar selesai. Keduanya memiliki sejarah panjang yang sempat terkubur, namun kini perlahan mulai kembali mengapung ke permukaan, terutama sejak munculnya sosok misterius yang kerap menelpon Mayang diam-diam. Diyakini ada kaitannya dengan Harry. Mayang yang selama ini dikenal sebagai sosok yang tegas, elegan, dan penuh kendali, mulai menunjukkan sisi rapuhnya setiap kali menerima panggilan dari Ukno. Dan dari sinilah banyak yang menduga bahwa Harry adalah sosok di balik identitas misterius itu. Jika memang benar, maka hubungan mereka jauh lebih dalam dari apa yang selama ini terlihat. Harry bukanlah seseorang yang bukan hanya pria di masa lalu, tetapi juga seseorang yang tahu betul bagaimana cara menekan titik-titik lemah dari Mayang. Dan yang paling menarik, bukan hanya dengan cara mengancam atau menekan secara halus, tapi dengan cara Mayang yang bisa ia buat atur sendiri. Di sini bukan dengan cara mengancam atau menekan secara kasar, tapi dengan cara yang sangat halus, membuat Mayang berpikir, mempertimbangkan, dan perlahan-lahan kehilangan kendali atas pilihannya sendiri, termasuk saat ia mengizinkan Akila untuk mengikuti pentas seni. Ada indikasi yang kuat bahwa Harry tahu banyak rahasia masa lalu keluarga Mayang, mungkin tentang Akila, tentang juga keluarga bisnisnya, bahkan tentang siapa yang sebenarnya punya kekuasaan dalam bayang-bayang. Namun Harry di sini tampaknya belum ingin mengungkap semua itu secara terang-terangan, lebih memilih bermain dalam diam dan tetap bersembunyi di balik identitas Ukno. Di satu sisi, ada sisi nostalgia dan mungkin rasa bersalah dalam hubungan mereka. Mayang yang kini menjadi ibu yang protektif dan ambisius menghadapi Harry, seseorang yang dulu mungkin pernah ia abaikan atau tinggalkan. Sementara Harry tampaknya tidak datang hanya untuk mengganggu, tapi juga membawa agenda besar yang berhubungan dengan Akila dan masa depan keluarga mereka. Jika memang benar Harry adalah Ukno, maka hubungan antara Mayang dan Harry adalah kunci dari banyak rahasia dalam cerita ini. Dan yang pasti ini belum selesai karena masih banyak rahasia lagi. Masih banyak juga rasa, luka, dan rencana yang belum benar-benar terungkap. Akila yang semakin hari semakin terikat emosional dengan Ukno, mulai merasa perlu untuk mengetahui siapa sebenarnya sosok misterius yang selama ini mendukungnya dan memengaruhinya banyak aspek kehidupan. Meski Ukno selalu membawa pengaruh positif, Akila tetap merasa ada yang tidak bisa ia abaikan, yaitu rasa penasaran yang tumbuh seiring dengan ketergantungannya pada sosok itu. Maka dimulailah upaya investigasi pribadi Akila. Ia sadar tidak bisa melakukannya sendirian, dan dari sinilah ia meminta bantuan dari dua orang yang ia percayai, Harry, Noel, dan William. Harry dikenal sebagai siswa jenius di bidang teknologi dan jaringan, atau lebih dikenal dengan hacker. Sementara William adalah teman dekat Akila yang paham cara menggali informasi secara halus, terutama dari lingkungan sekitar. Investigasi ini dilakukan diam-diam, tanpa sepengetahuan siapapun, bahkan Mohan sendiri tidak mengetahuinya. Harry mulai menelusuri jejak digital dari nomor misterius yang digunakan oleh Ukno. Ia mencoba melacak IP address, pola pengiriman pesan, hingga sumber sinyal yang digunakan. Tapi semuanya dibuat sangat rapi oleh anonim Ukno yang bukan orang biasa. Bahkan Harry yang terbiasa memecahkan teka-teki jaringan harus mengakui kalau jejak Ukno seperti sengaja dikaburkan. Dan itulah yang Harry katakan nanti kepada Akila, padahal dirinya sendirilah yang ternyata Ukno. Sementara itu William bertugas menyelidiki secara sosial. Ia mendekati beberapa orang terdekat Akila termasuk teman-teman Akila untuk mencari tahu apakah ada seseorang yang mereka kenal yang punya kecenderungan peduli terhadap Akila secara diam-diam.
William juga mulai menyusun pola kapan saja Ukno muncul, dalam konteks apa saja ia mengirim pesan, dan apakah ada seseorang yang berada di dekat Aquila saat momen-momen itu terjadi. Nantinya di sini Aquila sendiri mulai menyusun jurnal pribadinya, berisi semua pesan dari Ukno. Ia akan menganalisis gaya bahasa, waktu pengiriman, dan pesan-pesan tersembunyi yang mungkin bisa membantunya mengungkap identitas asli Ukno sebenarnya. Dari sana perlahan ia mulai merasa bahwa Ukno tidak sepenuhnya asing, seperti ada di sisi dari dirinya yang pernah mengenal suara atau bicara Ukno, walau tidak secara langsung. Investigasi ini pun akhirnya berjalan membawa mereka lebih dekat pada sebuah nama, yaitu Harry. Namun sebelum nama itu benar-benar terkuak, Aquila juga harus bersiap pada kemungkinan bahwa Ukno bukan hanya seseorang yang baik hati, melainkan orang yang punya misi besar yang belum ia pahami sepenuhnya. Sementara perasaan Aquila begitu campur aduk sebelumnya saat ia mengetahui bahwa Zahra ternyata cemburu diam-diam melihat kedekatannya dengan Fatah. Awalnya, Aquila benar-benar tak menyangka bahwa persahabatannya yang sudah mereka jalin begitu lama bisa goyah karena urusan bisnis. Ia pikir Zahra sepenuhnya mendukung langkah bersama Fatah. Apalagi Zahra sendiri sudah menyatakan bahwa ia ikhlas dan percaya kepada Fatah. Namun saat Aquila tahu di balik senyum tenang Zahra ada rasa cemburu yang sangat dalam, hatinya langsung terasa berat. Bukan karena merasa bersalah karena mendekati dengan Fatah, tapi karena ia tahu betul bagaimana rasanya dipinggirkan oleh orang yang penting saat itu. Aquila merasa seperti berdiri di tengah dua pilihan, ambisi pribadinya atau menjaga perasaan sahabatnya sendiri. Aquila pun mulai mempertanyakan niatnya, apakah bisnis ini sepadan dengan resiko menyakiti Zahra. Ia sadar bahwa kedekatannya dengan Fatah memang tak bisa dihindari jika mereka bekerja sama. Tapi ia juga sadar bahwa ada batas yang ia harus jaga. Sebab bagaimanapun, Zahra adalah salah satu orang yang paling ia hargai. Yang membuat semuanya semakin sulit adalah perasaan Fatah. Padanya pun tak sepenuhnya biasa. Dan Aquila, dengan segala luka lama yang masih membekas, tak tahu harus mengartikan itu bagaimana. Ia tidak ingin merusak persahabatannya, tapi ia juga tidak bisa terus membohongi dirinya bahwa kedekatannya dengan Fatah hanyalah urusan bisnis semata. Di dalam hati Aquila ada rasa bersalah yang pelan-pelan tumbuh, ada ketakutan kehilangan Zahra, dan kebingungan yang tak kunjung reda. Aquila hanya bisa berharap waktu akan menjawab semuanya, dan hubungan Fatah dan Zahra bisa baik-baik saja. Namun perasaan Fatah saat memergoki Zahra dan Mohan berbicara dari hati ke hati di studio balet, dan ditambah Fatah melihat Mohan menjemput Zahra sewaktu ingin berangkat ke sekolah adalah campuran antara bingung, kaget, dan salah paham. Awalnya ia hanya berniat menemui Zahra setelah makan malam bersama Amanda dan keluarga Aquila. Ia ingin menyampaikan keraguannya soal bisnis bersama Aquila dan mungkin mencari ketenangan lewat kehadiran Zahra. Namun langkahnya terhenti ketika melihat Zahra dan Mohan sedang berbicara serius, dan bahkan di sini Zahra meneteskan air mata. Fatah sontak berpikir macam-macam, ada rasa cemburu dan sangat marah sekali, dan sedikit ego yang terluka. Dan ternyata di sini Fatah salah paham. Ia tak tahu bahwa Mohan sedang berbicara tentang dirinya, tentang cemburunya Zahra yang terpendam. Fatah mengira mungkin Zahra dan Mohan menyimpan sesuatu yang selama ini tidak ia ketahui. Perasaan ragu dan curiga mulai merayap masuk, membuat Fatah semakin bimbang dalam langkahnya, baik sebagai pasangan Zahra maupun rekan bisnis Aquila. Salah paham ini menjadi luka kecil yang tidak langsung ia tumpahkan, tapi cukup dalam untuk ia pikirkan di sini. Fatah juga sudah meminta maaf kepada Zahra jika ia ternyata salah paham dan ia telah marah-marah kepada Zahra. Sebenarnya di sini Zahra pun sudah memaafkan Fatah, tapi di sini nampaknya Zahra tidak sepenuhnya bisa bersama Fatah. Ia pun butuh ruang sendiri untuk tidak diganggu oleh Fatah. Bahkan di sini Zahra menolak boncengan saat pulang sekolah bersama Fatah.
karena ia ingin sendiri dulu. Sementara itu perasaan Mohan terhadap Akila dan Raisa kini benar-benar terpecah di antara dua sisi hati yang sama-sama penting baginya, tapi dengan warna dan makna yang sangat berbeda. Perasaan Mohan kepada Akila, perasaannya memang tidak pernah hilang meskipun ia kini terlihat menjaga jarak, menyindir bahkan memancing emosi Akila di setiap kesempatan. Itu semua hanyalah tameng. Mohan menyakiti Akila bukan karena ingin, tapi karena ia merasa terpaksa. Orang misterius yang mengintai hidupnya membuat Mohan merasa ia harus menjauh agar Akila tetap aman. Namun setiap kali ia melihat Akila, apalagi saat Akila tertawa bersama Fatah atau orang lain, begitu semangatnya menceritakan soal bisnis barunya, hati Mohan selalu terasa kosong dan cemburu tak bisa ia sembunyikan. Ada rasa kehilangan dan menyesal yang ia bungkam dalam diam. Mohan tahu Akila bukan hanya sekedar bagian dari masa lalu. Ia adalah seseorang yang pernah membuat Mohan merasa hidup, punya arah, dan sekarang saat semuanya tampak menjauh, Mohan merasa seperti asing dalam hidup Akila. Padahal hatinya masih berdetak untuk Akila. Sementara itu perasaan Mohan kepada Raisa lebih ke arah kenyamanan dan rasa terima kasih yang dalam kepada Raisa. Karena Raisa adalah satu-satunya orang yang ada di sisinya saat semuanya mulai terasa runtuh. Ia yang membelikan motor, membantu menyelidiki masalah orang misterius itu. Dan di sini Raisa juga menjadi tameng. Dan bahkan yang terbaru di sini, Raisa memberikan handphone cadangannya yang diberikan kepada Mohan karena HP Mohan saat ini berada di Noel untuk direparasi. Raisa hadir dengan ketulusan dan keberanian. Mohan menghargai itu semua dan mulai terbiasa dengan kehadiran Raisa di hidupnya.